penyebab-penyebab yang biasanya bikin orang merasa sedih. Itu memang niscaya, pasti. Orang hidup pasti memang ada hal-hal yang biasanya bikin orang sedih, tapi nggak selalu. Karena gini teman-teman sekalian, ada sesuatu yang sifatnya fakta, ada sesuatu yang sifatnya rasa. Yang fakta tuh nggak bisa diubah, tapi yang rasa bisa diubah. Rasa itu kendalinya ada pada dirimu. Hal-hal yang biasanya bikin orang sedih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin min amwal wal anfus wath thamarat. Fabasyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan menimpakan, kami pasti akan memberi kepada semua orang yang beriman, kepada bahkan semua umat manusia. Walanabluwannakum bisyai'in, sedikit aja ujiannya, sedikit aja musibahnya. Apa itu? Al-khauf, rasa khawatir, rasa takut. Minal khauf wal ju', rasa lapar. Teman-teman sekalian, orang biasanya sedih kalau ada datang sesuatu hal yang mengkhawatirkan hatinya, yang membuat dia takut, gitu ya. Dia takut, akhirnya terus jadi sedih gitu. Jadi sekalian, misalnya dengar kabar air laut naik dan ada potensi terjadi tsunami, takut atau nggak takut? Takut tersebut kemudian membuat hati kamu jadi sedih, ya. Minal amwal, dikurangin hartanya. Entah itu yang asalnya punya kemudian jadi nggak punya, yang asalnya kaya kemudian jatuh miskin, yang asalnya punya usaha, usahanya bangkrut. Ibu sekalian, saya nggak kesian sama orang yang dari kecil miskin, nggak kesian saya, emang biasa miskin. Yang saya kesianin justru orang yang asalnya kaya terus jatuh miskin. Betul apa enggak? Kesian loh itu. Karena dia standar hidupnya tuh udah tinggi gitu. Nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC misalnya, ya kan ya? Begitu jatuh bangkrut nggak kuat bayar listrik, akhirnya AC ganti kipas angin. Itu pun juga hadiah door prize majelis. Nah ini nih yang begini nih kesian nih, gitu, nggak pakai kipas angin gerah, pakai kipas angin masuk angin, bangun tidurnya tinggal minta dikerokin mulu nih ya. Nih teman-teman, dikurangin hartanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu fakta yang biasanya orang sedih karenanya. Wal anfus, dikurangin jiwanya, dikurangin nyawa orang-orang yang dia kasihi. Dan ini asli beneran. Menurut saya dari semua ujian yang paling berat yang ini nih. Kalau kita ditinggal orang yang kita cintai, anak ditinggal orang tua, apalagi orang tua ditinggal anak, ngenes, sedih. Minal amwal wal anfus wath thamarat. Atau istri ditinggal suami, itu juga kesedihan yang luar biasa. Sangat mungkin dirasakan oleh orang, begitu ya, karena fakta-fakta yang terjadi. Ini Allah menyebutnya sebagai bala, sebagai ujian dalam kehidupan. Walanabluwannakum, kata Allah, kalian hidup, kalian pasti diuji. Apa aja bentuk-bentuk ujiannya ya Allah? Minal khauf, kekhawatiran, ketakutan terhadap sakit, terhadap kematian, terhadap bencana. Iman bahwa segala sesuatu miliknya Allah.
Jadi kalau suami kamu bilang, maaf ya transferannya bulan ini kurang, kamu harus langsung ingat, rezeki yang ngatur, rezeki datangnya dari suamimu juga punyanya, dirimu punyanya Allah. Teman-teman seriku sekalian, gak usah khawatir, gak usah khawatir. Yang berkurang itu kan transferan dari suami, rezeki dari Allah belum tentu berkurang. Dan Allah tuh kalau mau ngasih rezeki gak harus lewat suami. Betul? Makanya teman-teman sekalian yang suka kalau suaminya transfer kurang-kurang, marahnya luar biasa. Sampai segala kalau gitu, mulai sekarang jangan tidur dalam rumah. Ini berarti bukan perempuan yang sabar, bukan perempuan yang faham makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau yang faham bilang gak apa-apa bang, gak masalah. Rezeki yang penting bukan banyaknya, akan tetapi berkah. Mudah-mudahan yang sedikit bawa keberkahan. Gitu. Maksudnya kamu ngomong sama suami, bukan saya lagi doain ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi tuh paham makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kamu nggak punya apa-apa, semua punyanya Allah. Ketika kamu ngelihat hati suamimu kelihatannya mulai berpaling darimu, kayak nggak sayang lagi sama kamu, ingetin diri sendiri. Suami saya punyanya Allah. Suami saya punyanya Allah. Jangan kemudian nih, siapa nih wanita ketiganya nih? Wanita kedua sih sebenarnya, orang ketiga gitu. Gak usah kayak gitu teman-teman sekalian. Kamu gak usah terlalu apa nih yang kurang dari diri saya. Pas lihat, oh ternyata saya kurang mancung, langsung pergi operasi plastik gitu ya. Aduh, kamu disiksa teman-teman saya sekalian. Gak usah sampai sejauh itu. Apa yang mesti dirubah nih rasanya nih? Pemahaman dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya selalu ingatkan para istri-istri yang hati suaminya sedang bercabang. Ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan padamu cintanya yang sejati. Allah kayak lagi mau bilang, tuh kamu cinta sama suami kan? Suamimu bisa sangat mengecewakanmu, suamimu bisa meninggalkanmu. Akan tetapi aku, Tuhan suamimu, aku yang punya suamimu. Apabila aku cinta padamu, aku tak akan berpaling darimu. Jadi gak apa-apa. Para istri yang hati suaminya sedang berpaling, malam-malam hari bangunlah tahajud. Teman-teman saya sekalian, saatmu untuk mengarahkan rasa hatimu kepada yang benar. Kamu bilang, ya Allah, hati suamiku berpaling dariku. Akan tetapi meski sesiapapun meninggalkanku, aku berharap Engkau ya Allah tak akan pernah meninggalkanku. Gitu. Ya Allah, maafkan aku yang selama ini telah menduakan cintaku kepadanya. Ya Allah, jadikanlah hatiku tidak mencintai siapapun lebih daripada cintaku padamu. Jangan sedih. Nah itu caranya gak sedih. Nomor satu, kamu ingat gak ada yang kamu punya kok gitu. Ingat aja teorinya tukang parkir. Pernah tahu tukang parkir Indomaret? Dia itu teman-teman saya sekalian, ada nih mobil masuk, ada lagi motor masuk, ada lagi kemudian sedan masuk, ada lagi. Dia gak bangga. Dia gak bangga. Nah liatin nih, parkiran saya penuh nih, banyak barang-barang. Dia nggak bangga. Ketika kemudian motor satu keluar, mobil satu keluar, dia juga nggak sedih. Aduh
sedih banget saya. Itu bagus loh padahal motornya. Itu bagus loh padahal mobilnya. Kok keluar sih dari tempat parkiran? Dia gak sedih teman-teman, malah dia senang. Teman-teman sekalian, nih dia nih, kenapa dia gak bangga ketika dia punya? Ketika di tempat parkirannya begitu banyak kendaraan-kendaraan. Dan kenapa dia juga gak sedih ketika semuanya pergi meninggalkan dia? Kenapa teman-teman? Karena dia tidak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Betul begitu? Kamu juga bisa kayak begitu tuh. Kamu juga bisa gak sedih ketika sesiapapun meninggalkanmu. Dengan teori, dengan prinsip bahwa kamu tidak pernah memiliki apapun. Maka ketika ia pergi, kamu tidak seberapa sedihnya. Kamu tidak larut dalam kesedihan, tidak tenggelam dalam depresi. Kamu enggak tenggelam dalam lautan kemurungan, teman-teman. Kenapa? Karena kamu tidak merasa memiliki, kamu hanya merasa dititipi. Suami kamu titipan Allah, anak kamu titipan Allah, harta yang kamu punya semua titipan, HP yang kamu pegang titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih. Jangan sedih ketika semua hilang. Kamu hanya perlu minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Dia satu, sang pemilik, tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu satu. Yang kedua teman-teman, biar gak sedih, udah dua aja dah, biar gak kepanjangan. Emang udah panjang. Yang keduanya, biar kamu gak terus-terusan sedih, kamu faham, tiga ding ya. Yang kedua nih, kamu faham bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Kamu gak tahu tapi Allah tahu. Kamu gak tahu tapi Allah tahu. Kalau lagi ada hal-hal menyedihkan dalam kehidupanmu, entah dikasih sakit, entah dikasih sulit, entah dikasih sempit, teman-teman sekalian, kamu harus tahu bahwa itu adalah hal terbaik yang Allah berikan dalam hidupmu. Selebihnya, kamu mau cari orang di atas muka bumi ini yang hidupnya ideal, gak pernah ketemu. Hidup gak pernah ideal buat siapapun, teman-teman. Jangan pernah berharap hidupmu sempurna. Punya suami ganteng, kaya, baik, setia, soleh. Punya anak-anak lucu-lucu, semuanya sehat-sehat, semuanya pinter-pinter semuanya. Enggak bisa kayak begitu hidup itu. Terus keadaan kamu sehat terus, kaya terus, dipuji orang terus. Siapa yang punya hidup kayak begitu? Enggak ada. Maka ketika kamu datang kesulitan-kesulitan dalam hidup, itu adalah tangga-tangga untuk membuatmu mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tujuan dalam kehidupanmu di atas muka bumi. Kamu harus paham apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Yang ketiga, teman-teman sekalian, jangan sedih kamu punya Nabi Muhammad. Dalam keadaan apapun, deketi Nabi Muhammad, hatimu jadi akan berkurang banyak kesedihannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu lagi sakit, deketi Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat. Kamu lagi ada seseorang berpaling darimu, deketin Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat, banyakin baca maulid Nabi Muhammad alaihi salam, deketin rasa hatimu kepada Nabi Muhammad. Itu teman-teman sekalian adalah merupakan senjata yang paling kuat buat menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, enggak ada perkara sulit apapun di atas muka bumi ini yang enggak bisa selesai dengan sholawat. Enggak ada. Ini mic-nya kita sholawatin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, enggak ada hal apapun enggak bisa diselesaikan dengan sholawat. Berbagai macam kesulitanmu dalam kehidupan, hadapin pakai sholawat. Kamu bingung-bingung, nih saya mesti ngapain nih? Suami saya ternyata ninggalin saya. Sholawatan, teman-teman, sholawatan. Ini saya mesti kayak gimana nih? Anak saya sakit, sholawatan, sholawatan.
Aduh nih saya gimana nih, saya nih ternyata sakit. Sholawatan. Apapun aja kesulitanmu dalam kehidupan, jangan sedih-sedih dulu, jangan sedih-sedih. Sholawatan yang banyak teman-teman. Deketi Nabi Muhammad SAW. Deketi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, katanya engkau sayang kepada umatmu wahai Rasul. Tolongin saya ya Rasulullah. Jangan tinggalin saya ya Rasulullah. Terus begitu. Adik-adik nih yang belajar di pondok pesantren, Dek, kamu belajar gak paham-paham, sholawatan yang banyak, Dek. Bukan berarti kalau gitu sholawatan aja Ustazah, gak usah belajar. Enggak gitu teorinya. Enggak gitu. Tapi setiap kali kamu merasa kesulitan belajar, gitu kan, cobain, bantu dengan sholawat. Sebelum belajar sholawat, habisnya belajar sholawat. Begitu. Deketi Nabi Muhammad alaihi wasallam. Deketi Nabi Muhammad. Gak ada perkara gak bisa beres pakai sholawat. Gak ada perkara gak bisa beres pakai deket sama Nabi Muhammad SAW. Kamu deket sama Nabi Muhammad, insya Allah semuanya menjadi baik-baik saja. Semuanya menjadi indah teman-teman saudara sekalian. Nah, hatimu itu yang cinta sama Nabi Muhammad. Kalau cinta, yang berat-berat jadi ringan, yang sulit-sulit jadi mudah. Kan begitu tadi katanya. Siapa tuh tadi? Salwa, ya. Pakai cinta. Hilwa. Jadi tuh insya Allah 3 hal tersebut akan menjadi penghalang dari kesedihanmu. 1, faham bahwa segalanya punya Allah. Jadilah orang bersabar yang ngerti bahwa semua milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Yang kedua, kamu faham apapun yang Allah tetapkan adalah yang dan yang ketiga, dekati Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Kamu gak akan lagi dilanda kesedihan-kesedihan yang gak enak. Bukan berarti kamu gak akan nangis lagi. Kamu akan nangis, tapi nangisnya nangis yang enak. Dengan mengingat 3 hal tersebut, dengan kamu mengerjakan ketiga hal tersebut, dengan kamu memahami 3 hal tersebut, mudah-mudahan kalaupun ada kesedihan sesudah hari ini, kalaupun ada air mata sesudah hari ini, air matanya bukan karena air mata sedih, bukan karena air mata protes sama ketetapan Allah. Gak akan lagi ada air mata yang kenapa harus saya ya Allah, kenapa sebegitu merananya hidup saya ya Allah, kenapa sebegitu menyedihkannya hidup saya. Gak akan lagi yang seperti itu. Akan tetapi kamu faham apapun yang Allah tetapkan yang terbaik, sehingga kamu bilang, ya Allah, terima kasih atas keadaan apapun yang kau tempatkan aku di dalamnya. Ya Allah, terima kasih atas karunia indah yang kau berikan dalam kehidupanku. Ya Allah, terima kasih. Apapun aja kamu berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan hidup kita menjadi hidup yang solehah insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang hati kita faham, dekat, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.